pada setiap kita kesempatan untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari semuanya pada saat ini dengan segenap hati kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Dia, Allah kita yang begitu baik. Mari saat ini kita mau memberikan segala pujian, hormat, syukur kita. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Jikalau pada siang hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Juru Selamat kami yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan akan ibadah kami. Kami mohon Tuhan yang menuntun akan hati setiap kami, sehingga sungguh ya Tuhan, saat ini setiap kami boleh sungguh-sungguh datang memuji Tuhan. Kami serahkan akan ibadah kami dari awal hingga selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini yang mau mengatakan bahwa selamanya Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita? Angkat tangan. Saat ini mari dengan penuh semangat kembali kita menaikkan suatu pujian. Kita mau katakan bahwa selamanya Yesus adalah Juru Selamat. Pakai gerakan ya saat ini ya, adik-adik semua yang di rumah, ikutin gerakan kita ya satunya. Betul sekali, kita sama-sama bergerak. Bener. Nah, coba tangannya gini, ikutin langsungnya. Kemudian gini. Bisa semua yang di rumah ikutin ya. Oke, semua berdiri dengan semangat kita mau naikkan pujian ini. Yuk, berdiri. Dalam-dalam cintamu Tuhan, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus
tidak ada habisnya di dalam setiap kehidupan kita, khususnya kita adalah sebagai anak-anak Tuhan. Dalam setiap keadaan apapun, Dia terus ada bagi setiap kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan kita bersyukur pada hari ini kita boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Kita naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Ayo adik-adik, dengan sukacita kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir, seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Mari adik-adik semua, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Kau juga boleh memberkati setiap pekerjaan usaha orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati seluruh pengurus yang boleh mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh dipergunakan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sungguh rindu bahwa setiap kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau lebih mengenal Tuhan, menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Nah, sebelumnya biarlah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita boleh menjadi pendengar dan boleh mentaati apa yang Tuhan katakan, dan boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita menaikkan pujian ini, kita mau menjadi seperti Yesus. Jadi seperti Yesus di setiap jalanku, dalam pikiranku, dan juga ucapanku.
kita pada siang hari ini dapat kembali Tuhan berikan kita kesempatan untuk dapat beribadah. Bahkan saat ini kita siap untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji Tuhan. Bahkan saat ini kami siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah Marlin yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberikan dia kemampuan untuk dapat menyampaikannya dengan pertolongan Tuhan. Waktu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah bermain sebuah permainan halak rintang? Sebuah permainan di mana main itu ditutup matanya, lalu dia hanya fokus kepada arahan dari rekan-rekan dari timnya. Biasanya dalam permainan ini bukan hanya suara dari timnya, tapi ada suara-suara lain dari tim-tim lain, yang mana fungsi daripada suara-suara lain itu adalah untuk mengacaukan, untuk menghalangi supaya pemain yang sedang bermain itu tidak mencapai garis finish. Nah, adik-adik, penting sekali bagi pemain itu untuk mengenali suara yang sebenarnya dari timnya. Bagaimana dia harus kenal, dia harus tahu suara yang sebenarnya. Nah, adik-adik, pada siang hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan, di mana kita juga harus penting untuk mendengar arahan yang benar dari firman Tuhan di dalam mencapai garis finish kita. Yang kita akan belajar dari surat 2 Petrus. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang surat Rasul Petrus yang pertama, dan saat ini kita akan belajar tentang surat Petrus yang kedua di dalam surat 2 Petrus. Bagaimanakah keadaan Rasul Petrus ketika menuliskan surat ini? Surat Petrus yang kedua. Surat ini ditujukan kepada jaringan gereja yang sama seperti surat pertama Petrus, dan kemungkinan ditulis dari lokasi yang sama di Roma. Petrus telah menyadari fakta bahwa dia akan segera meninggal. Dan bukti yang kita dapatkan dari tradisi awal adalah bahwa Petrus dieksekusi oleh penguasa Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Sehingga surat ini bertindak sebagai khotbah perpisahan Petrus. Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada setiap orang Kristen yang ada. Bagaimanakah dan apa yang menjadi tujuan Rasul Petrus ketika ia menuliskan suratnya? Jadi Petrus membuka dengan mengingatkan gereja-gereja ini bahwa melalui Yesus, Allah telah mengundang semua orang untuk menjadi bagian dalam sifat ilahinya sendiri. Artinya, untuk menjadi bagian dalam hidup dan kasih abadi Allah sendiri yang sungguh luar biasa dan membutuhkan respon seumur hidup. Menerima karunia ini berarti sebuah komitmen untuk mengembangkan karakter yang sama yang menandai sifat ilahi Allah sendiri. Petrus mendaftar di sini 7 ciri yang harus diupayakan. Yang terakhir, mencakup dan mencapai puncak dari semuanya, yaitu kasih. Yang menurut Yesus berarti memberikan diri bagi kesejahteraan orang lain, tidak peduli bagaimana tanggapan mereka ataupun harganya. Mengasihi menurut Petrus adalah untuk menjadi bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Di dalam suratnya yang kedua, pada waktu itu Rasul Petrus sedang berada di dalam kondisi yang lemah, dan dia tahu bahwa waktunya yang ada sangat singkat, sehingga pada waktu itu dia menuliskan suratnya kepada setiap orang Kristen bahwa harus mengingat kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang Kristen, apa yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka? Yang pertama, bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya harus bertumbuh di dalam hal kerohanian. Adik-adik, kalau kita melihat pertumbuhan kita manusia secara fisik, kita tentunya tidak bisa langsung dewasa, bukan? Kita harus bertumbuh mulai dari bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, pemuda, sampai dewasa. Demikian juga dengan kerohanian kita. Kita dalam hal rohani, dalam iman kita juga harus bertumbuh. Kita tidak bisa langsung besar, tetapi kita harus bertumbuh. Nah, bertumbuh menuju kedewasaan secara rohani. Nah, adik-adik, bertumbuh secara rohani itu seperti apa? Kita harus memiliki kualitas karakter Kristen yang benar. Dan inilah yang ingin
Rasul Petrus sampaikan kepada setiap orang Kristen bahwa apa yang harus mereka punya yaitu kualitas karakter Kristiani. Kualitas karakter Kristiani seperti apa? Dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ Rasul Petrus menuliskan kualitas karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Rasul Marlin akan membacakannya untuk adik-adik sekalian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Adik-adik, setiap kita orang percaya memiliki iman, tapi iman kita itu harus bertumbuh. Pertumbuhan di dalam iman kita harus disertai ketaatan kita kepada Tuhan. Karakter apa yang harus kita miliki? Iman. Iman adalah titik awal bagi orang Kristen. Iman berarti kita percaya, mengakui, dan selalu berpegang pada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yang kedua, kebajikan. Kebajikan di mana kita melihat Yesus dalam kemanusiaannya telah menunjukkan segala kebajikannya kepada semua orang. Kita pun harus meniru Kristus dalam hal kebajikan kepada orang lain. Hal yang ketiga yaitu pengetahuan, di mana kita selalu rindu untuk mengenal tentang Tuhan dan firman-Nya serta ingin menyenangkan hati Tuhan. Keempat, penguasaan diri, di mana kita tidak memiliki sikap yang berlebih-lebihan terhadap segala sesuatu. Yang kelima, ketekunan, di mana kita tetap bertahan hingga akhir walaupun ada masa-masa sulit, namun tetap taat dan melakukan firman Tuhan sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang keenam, kesalehan, yaitu di mana kita melakukan hal-hal praktis dalam keseharian kita. Yang ketujuh, kasih akan saudara-saudara. Kita memiliki kasih kepada keluarga kita atau kasih kepada saudara seiman. Dan yang terakhir, kasih kepada semua orang, di mana kasih kita bukan hanya kepada keluarga, kepada saudara seiman, tetapi kasih kita kepada semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Adik-adik, kualitas karakter yang Rasul Marlin telah jelaskan itu adalah bagian dari setiap kita orang Kristen. Itu tidak bisa kita memilih, saya mau bertumbuh di dalam hal ketekunan, tapi saya nggak mau bertumbuh di dalam hal penguasaan diri. Kita tidak bisa memilih, tapi kita harus berusaha untuk memiliki semuanya itu. Menurut adik-adik, apakah kita mudah untuk melakukannya? Pasti nggak mudah ya, pasti sulit. Memang adik-adik nggak mudah untuk melakukannya, tapi kita punya pengharapan, yaitu kita akan ditolong oleh Tuhan. Sebabnya kita tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Kita tidak bisa melakukan ketekunan, penguasaan diri, kesalehan, kebajikan, semuanya itu dengan sempurna tanpa pertolongan Tuhan. Kita dapat meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam karakter Kristen. Di dalam kualitas karakter kita harus semakin hari semakin bertumbuh. Kalau misalnya hari ini kita gagal untuk dapat menguasai diri kita, misalnya kita marah kita meluap-luap, kita mungkin gagal hari ini, tapi kita bertekad, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lain kali kalau ada yang memancing emosi saya, Tuhan tolong saya agar saya dapat mengendalikan emosi saya, supaya saya dapat berkata-kata dengan bijak, supaya saya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain ketika saya marah. Kita mau semakin bertumbuh hari demi hari. Itulah yang Rasul Petrus ingin ingatkan dan ingin sampaikan kepada setiap orang Kristen dan bagi setiap kita hari ini sebagai pembaca firman-Nya. Kita harus semakin rindu untuk bertumbuh di dalam hal rohani kita, hingga pada akhirnya kita mencapai suatu kedewasaan rohani.
Hal kedua yang ingin diingatkan oleh Rasul Petrus kepada setiap orang Kristen agar dapat selalu berjaga-jaga, memiliki kewaspadaan. Berjaga-jaga terhadap apa, adik-adik? Berjaga-jaga terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Saat menuliskan suratnya ini, Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang Kristen sedang dikelilingi oleh pengajaran-pengajaran sesat. Banyak guru-guru palsu yang mengajarkan, mengatasnamakan firman Tuhan, namun sebenarnya mereka membelokkan, mereka menyalahkan, mereka memberitakan yang tidak benar tentang firman Tuhan. Itu sebabnya Rasul Petrus ingin mengingatkan agar mereka selalu berwaspada, berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya apa? Supaya mereka tidak mudah percaya terhadap pengajaran guru-guru palsu. Adik-adik, bagaimana caranya kita dapat berjaga-jaga, kita dapat waspada? Caranya adalah kita harus belajar untuk memiliki kedisiplinan membaca firman Tuhan. Kita tidak dapat membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang tidak benar kalau kita tidak tahu mana pengajaran yang benar. Kita hanya dapat membedakan, kita hanya dapat berjaga-jaga untuk tidak jatuh atau tidak mudah percaya kepada pengajaran yang salah apabila kita tahu dan mengenal kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus rajin belajar firman Tuhan. Maka kita tahu pengajaran yang benar. Karena kita tahu pengajaran yang benar, kita tahu membedakan. Ketika kita mendengar tentang pengajaran yang salah, wah ini sesuatu yang salah karena tidak sesuai dengan apa yang sudah saya baca dari firman Tuhan, dari Alkitab. Maka kita tidak mudah percaya, kita tidak mudah jatuh terhadap pengajaran yang sesat. Nah adik-adik, saat ini pun juga banyak pengajaran-pengajaran yang sesat dari guru-guru atau orang-orang yang membelokkan firman Tuhan. Bukan hanya pada zaman Petrus ketika dia menuliskan suratnya ini, tapi hingga zaman saat ini di mana kita ada. Itu sebabnya kita pun harus memiliki komitmen, bukan hanya bertumbuh di dalam memiliki kualitas karakter, tetapi kita juga harus berjaga-jaga dan kita harus memiliki kedisiplinan untuk membaca firman Tuhan. Adik-adik, dalam surat 2 Petrus ini ada dua hal yang ingin Rasul Petrus sampaikan, yaitu supaya setiap orang Kristen bertumbuh menuju kedewasaan rohani, dan yang kedua berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap pengajaran-pengajaran sesat dari guru-guru palsu. Dan kita harus berjaga-jaga bertumbuh sampai kapan? Sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus tetap setia melakukan firman-Nya, mendengarkan suara Tuhan, menuntun kita di jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan telah menolong dan memberkati kami melalui surat 2 Petrus, di mana kami boleh terus diingatkan untuk bertumbuh di dalam hal rohani kami. Tuhan, kami rindu walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih muda, tapi kami memiliki kedewasaan rohani. Tuhan, tolonglah kami agar karakter kami hari demi hari semakin lebih baik menyerupai karakter-Mu Tuhan. Dan Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat selalu berjaga-jaga. Di sekitar kami banyak ajaran-ajaran yang salah yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk mengenali yang mana benar dan yang mana salah. Dan biarlah kami boleh memiliki komitmen untuk dapat belajar membaca firman Tuhan secara rutin, sehingga kami tahu mana yang benar dari kebenaran firman-Mu dan mana pengajaran yang salah dari sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.